as poor as they are. They are a gentle people, they are a humble people, and they are a righteous people. And their way of life. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama A-Design TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton video As kali ini adalah dikurniakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa yang akan pernah putus-putusnya, diberikan kemudahan dan kelapangan di atas setiap apa juga pekerjaan dan urusan kehidupan kalian, yang jomblo diketemukan dengan jodoh yang baik-baik, diberikan kesabaran menghadapi ujian dan dimabulkan setiap impian, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video dari channel Khidir TV. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita ingin melihat Muslim Indonesia katanya dijadikan teladan kepada dunia kerana hal ini. Oke, ingin tahu apakah hal tersebut? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. أرأيت الذي يكذب بالدين. Shall I tell you about he who has destroyed his religion? He has rubbished his religion. فذلك الذي يدعو اليتيم. All the good beliefs that he has, all the exact proper belief system, but he abandons his duty to the orphan. He disregards the orphan. He neglects the orphan. He's harsh to the orphan. And his religion has gone. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. And he would not feed those who are hungry, they're poor. Your religion is gone. All the good beliefs you have is gone. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. And so, it is not enough that you have proper beliefs and that even you have internalized those beliefs. In addition to that, you must have righteous conduct. When you have that righteous conduct and your belief system has entered into your heart, then you get nur. And when you get nur, then you have to wait until one day Allah will light the flame in your heart. When that flame enters into the heart, then you know the flame is there. There's a restlessness in the heart. I'm not going to live my life only to make money. I'm not going to live my life just to get a big mansion in Shah Alam and everybody will be envious of me. I'm going to live my life so that the truth might triumph in the world. I live and I die for you. Everything I do it for you. Then you have a flame inside of you. A flame inside of you. And so, the way forward is not just correct beliefs. Mashallah, mashallah, mashallah. We have so many scholars to teach. So many asatizah to teach right beliefs. The way forward is also righteous conduct. You cannot have an Indonesian maid and you're paying her the salary that no Malaysian woman will work for. I don't want to talk about Singapore because it's even more shameful. It is so shameful what Singapore has done. With millions of Indonesian girls working for the salary of a dog. And they call that the model state. No Singaporean woman will ever work for the wage paid to an Indonesian maid. That is oppression. So when your conduct is righteous, and you have right beliefs, and you beautify your conduct,
You don't put a chip on your shoulder and say, I'm a righteous man. You go to Indonesia and they'll teach you what is humility. I don't see that much in Malaysia as I see it in Indonesia. Amongst the poor masses of Indonesia. As poor as they are a gentle people, they are a humble people, and they are a righteous people. And their way of life is so beautiful, mashallah. The poor of Indonesia. Malaysia is disappearing. 350 years the Dutch rule over Indonesia. Today no Indonesian speaks Dutch. The British rule over Malaysia for how many years? Every Malaysian wants his child in an English-speaking school. Pakistan, they speak the national language Urdu to the servants, and to the children they speak in English. So go to Indonesia and you see, when there is that combination of correct beliefs and righteous conduct, you never corrupt. Nah, tadi dapat saksikan perucapan pencerahan daripada Syekh Imran Hussein tentang bagaimana sebenarnya Muslim Indonesia itu dijadikan teladan kepada dunia, itu disebabkan hal mereka dengan kerendahan hati mereka, keramahan mereka, kita kata apa, selalu memberikan yang terbaik walaupun siapa pun mereka. Okey, walaupun mereka sedang menghadapi kesulitan, kesukaran dalam hidup, mereka masih mengekalkan rasa rendah diri mereka, itu masih menghormati, menghargai kesopanan mereka itu, walaupun mereka sedang diuji dengan kesulitan dalam hidup dan sebagainya. Mereka itu tetap mampu tersenyum, mampu bersyukur apa adanya, kayak gitu kan perucapannya. Dan kita melihat bagaimana kesombongan itu tidak akan membawa kita ke mana-mana, gitu kan. Dan bagaimana hati itu harus kita pupuk dengan perasaan, dengan perkara-perkara yang baik, agar kita bisa menjadi orang yang baik juga. Ada nur di hati kita, ada meletakkan Allah di hadapan kita dalam apa juga pekerjaan yang kita lakukan, dalam apa juga yang kita usahakan. Walaupun rezeki kita adalah orang yang kaya, orang yang terlalu banyak diberikan dengan pangkat yang tinggi, dengan harta yang banyak, tapi kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan penuh dengan kesombongan, dengan dunia ini, sombong dengan sesiapa aja, tidak menghulurkan pertolongan kepada orang yang memerlukan, itu sesuatu perkara yang sia-sia saja, kerana tidak membawa kebaikan buat kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik, gitu kan. Dan bagaimana mengatakan bahawa kita harus sentiasa berpegang teguh pada agama, landasan agama dan sebagainya. Kita melihat bagaimana percontohan telah dibuat oleh Syekh Imran Hussein tadi tentang Indonesia, bagaimana mereka telah dijajah, walaupun telah dijajah oleh Inggris atau Belanda, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam perucapan harian mereka dan sebagainya. Kita melihat bagaimana mereka mengekalkan jati diri itu sehingga mereka terkenal di seluruh dunia. Mereka terkenal dengan sifat keramahan, itu yang membawa mereka menjadi satu level yang luar biasa daripada negara-negara lainnya. Masya Allah, itu mereka, walaupun mereka diuji dengan kesulitan dan kesusahan, sikap dalam diri mereka itu tidak membawa kepada sesuatu yang menjengkelkan, gitu kan. Mereka sentiasa bersyukur apa adanya, sentiasa ramah, sentiasa rendah hati dan sebagainya, rendah hati dan sentiasa memberikan yang terbaik yang mereka mampu, kayak gitu, walaupun mereka sedang diuji dengan pelbagai ujian. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita doakan agar kita semua sebagai umat Islam, umat Muslim, agar teguhkan iman dan takwa kita, buangkan segala kesombongan, kebongkakan, segala perkara-perkara negatif, iri hati dan sebagainya, agar kita bisa menolak segala keburukan. Contohnya tadi kita katakan, kalau hati kita bersih, kita tidak akan menghampiri perkara-perkara yang lawa, perkara-perkara yang membawa dosa seperti corruption dan korup dan sebagainya. Itulah dipesankan tadi oleh Syekh Imran Hussein, dan kita tekatkan dalam hati kita agar menjadi Muslim yang jauh lebih baik dari sebelum ini, insya-Allah. Semoga kita semua, saudara-saudara kita, bertemu kembali insya-Allah di syurga Firdaus, masya-Allah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Terima kasih telah nonton barang dengan A sampai habis video ini. Jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah di lain videonya. Jaga diri semua. Assalamualaikum.